Jadi saya kebetulan sebagai pimpinan dari perusahaan kami Kerajinan Kuningan Imanda. Berdirinya ini sejak tahun 90-an. Waktu itu kami sudah selesai kuliah. Terus kemudian kami melihat di sini sebuah potensi yang besar bahwa di Cindogo ini adalah merupakan sentra kerajinan kuningan. Tetapi pola berpikirnya masyarakat sangat sederhana. Baik bagaimana tidak tahu tentang desain, seni. Kedua, tidak tahu bagaimana mengelola perusahaan yang lebih modern. Semuanya serba tradisional. Dibuat, dikerjakan sendiri, dijual sendiri. Nah, disinilah kami mencoba untuk meningkatkan nilai lebih dari bahan baku itu menjadi lebih bernilai seni. Sehingga kami mencoba memproduksi, mendesain barang-barang itu yang bernilai seni. Sehingga bisa dijual dengan harga yang pantas, harga yang bagus, dan tentunya penghasilannya lebih bagus. Dan masyarakat yang bisa ajak saya rekrut untuk bergabung di Kerajinan Imanda ini akan lebih makmur tentunya. Dalam mengelola kerajinan kuningan ini banyak hambatan, tantangan. Terutama ini adalah tidak stabilnya bahan baku. Di mana kami memulai pada saat itu 3.500 bahan baku. Sehingga konsumen itu sangat terjangkau untuk membeli produk kami. Terus naik pada saat krisis global itu mengalami kenaikan mencapai 45.000, terus 50.000. Sekarang pada saat pandemi yang seperti ini lebih menyakitkan lagi, di mana bahan baku itu naik sangat drastis, yaitu sampai hampir 90.000 per kilo. Nah, jadi dengan harga yang tinggi seperti itulah kami menghitung berapa pantasnya yang bisa dijual dan bisa dijangkau oleh masyarakat konsumen. Nah, ini tantangannya seperti itu. Sehingga hambatan-hambatan itu mulai dari krisis global pada saat pandemi seperti ini harus banyak memeras otak, berinovasi bagaimana supaya kita tetap eksis bekerja seperti ini. Makanya dari souvenir, kemudian patung-patung, kami mencoba yang dibuat sederhana, yaitu dengan membuat cetaan alat-alat dapur seperti cetan donat, cetan peyek, kemudian kembang goyang dan sebagainya, yaitu dengan target yang sangat murah, yaitu sekitar 100 ke bawah lah harga itu, sehingga bisa omset lebih banyak dan terjangkau harga untuk bisa banyak masukkan pesan-pesan dari konsumen. Kami harus bisa beradaptasi dengan pasar di saat pandemi. Misalnya sekarang pandemi. Pada saat pandemi, orang-orang tidak mau keluar kota karena memang banyak kebijakan pemerintah yang tidak boleh berkumpul, yaitu dengan adanya PPKM dan sebagainya. Sehingga kami menjemput bola, yaitu di mana kami harus menguasai teknologi elektronik, yaitu dengan pasar online seperti itu. Sebagai pengusaha kita harus mengikuti perkembangan ya. Kalau dulu saya buka galeri seperti ini, yaitu dengan menjual dengan cara konvensional, sehingga di mana banyak orang tidak mau keluar kota dan sebagainya. Maka kami harus menguasai digital itu, yaitu kami masukkan ke Shopee, Lazada, terus kemudian TikTok dan sebagainya. Tetapi yang sangat terjangkau di situ. Alhamdulillah omsetnya sangat bagus sekali. Jadi banyak merekrut, bahkan bukan hanya bertahan dalam perusahaan ini, tetapi justru lebih berkembang lagi untuk menambah tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan yang ada di sekitar ini. Tentunya pada saat situasi yang tidak menentu ya, dengan adanya krisis berulang-ulang dan sebagainya seperti ini, ya kita harus pandai-pandai. Apa yang saya katakan tadi itu adalah beradaptasi dengan keadaan. Jadi kita harus dihadapkan dengan sebuah keadaan, kita harus tetap berusaha, kita harus ulet.
apa yang saya katakan tadi, dari konvensional balik ke dunia digital kan seperti ini. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, saya kira akan ambruk. Itu pertama. Yang kedua, kita harus bisa mengikuti perkembangan yang lain. Produk-produk kerajinan yang lain itu seperti apa? Itu juga harus dipelajari sehingga untuk bisa menambah wawasan, terutama tentang desain, kesukaan konsumen seperti apa. Nah, kita bisa mengikuti seperti itu. Memproduksi satu model, ya, seperti contohnya model seperti ayam, seperti desain ayam seperti ini memerlukan waktu minimal 20 hari, malah bisa 1 bulan kalau dengan banyak ya. Jadi pesan 1, pesan 10 itu hampir sama. Nah, keterlibatan dari pengrajin sini bukan hanya 1 orang, karena kerajinan Kuningan ini melalui tahap yang panjang. Pertama adalah desain, pencetakan, ya kan? Nah, dicetak dulu dengan desain seperti ini, kemudian di popok tanah, dijemur, kering, setelah itu pengecoran. Dari pengecoran, dilas, dibubut, kemudian diukir, dipoles, dan dicat. Kemudian terakhir di packing. Jadi melibatkan banyak orang di sini. Satu barang ini melibatkan banyak orang dengan sesuai tahapan-tahapan tadi. Jadi pengrajin ini, saya sekarang ini yang bergabung itu hampir 30 orang keseluruhan. Yang bergabung di sini mulai dari pertama sampai proses terakhir seperti itu. Tetapi pada saat sekarang memang mengalami pasang surut, jadi pemasarannya itu kadang-kadang tidak tetap. Kadang tidak ada pekerjaan, kadang ada pekerjaan. Nah, di sini kami harus memeras otak bagaimana supaya tetap eksis dan tetap bisa bekerja seperti itu. Harapan kami kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan provinsi bahwa pertama adalah bagaimana bahan baku ditekan ya, sehingga bisa terjangkau hasil produknya. Kemudian yang kedua tentu adalah manajemennya. Nah, di sini kami banyak mengucapkan terima kasih pada saat ini kepada Ibu Khofifah Indah Parawansa yang telah berkunjung ke perusahaan kami tempo hari. Bukan hanya berkunjung, tetapi di sini juga mengadakan pembinaan, bahkan dibuatkan semacam program ya. Jadi misalnya pemasarannya bagaimana, kemudian cara brand namanya dan sebagainya, sehingga bagaimana kelemahan-kelemahan kami itu bisa tertutupi dengan kebijakan-kebijakan dari Gubernur Jawa Timur. Jadi kami UMKM Kerajinan Kuningan Imanda Kabupaten Bondoso, di sini kami tidak berbelas kasihan, tidak mengemis-kemis untuk bagaimana membeli produk kami, tetapi di sini kami ingin menunjukkan sebuah prestasi bahwa Kerajinan Kuningan Imanda memproduksi desain-desain yang bernilai sangat tinggi, dan ini merupakan karya rakyat, tetapi selera adalah selera ningrat. Kalau datang ke Bondoso, silakan berkunjung ke galeri kami, ke perusahaan kami Kerajinan Kuningan Imanda. Yang kedua, silakan dilihat di media digital, silakan dilihat. Di situ banyak sekali. Ada yang di Shopee, Lazada, Facebook, dan di TikTok. Nah, itu lagi banyak yang produk-produk kami yang viral, dan itu alat-alat dapur yang kami kembangkan. Silakan ibu-ibu yang kepingin rumahnya cantik, yang kepingin dapurnya cantik, silakan berbelanja di media digital tanpa spasi Kerajinan Kuningan Imanda. Ayo berbelanja produk-produk andalan Jawa Timur, bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jawa Timur, bangga buatan dalam negeri, bangga buatan Indonesia.